Ya Masya Allah 2 hari. Gak waras-waras. Agak gini. Pasti kaki itu terasa gemetar. Tiba-tiba air itu menjadi deras. Assalamualaikum sobat kicau semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kalau kamu santri, calon santri, wali santri, punya santri, atau siapapun yang mau tahu lebih banyak tentang santri dan pesantren, kamu datang ke channel yang tepat. Kicau Santri, tempatnya santri berkicau. Udah subscribe belum? Subscribe sekarang ya, dan nyalakan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, share ke sosial media kamu punya. Terima kasih. Ya tahu. Nggak tahu? Tahu? Tahu sedikit tapi nggak tahu. Kalau secara istilah lugot, saya tidak tahu. Fobia itu suatu hal yang kita takuti dan sebisa mungkin kita menjauh dari hal itu. Ya, sesuatu yang ditakuti sama saya atau sama kita. Yang saya tahu dari teman-teman saya, ketakutan, kecemasan terhadap sesuatu hal yang menyebabkan ketakutan yang timbul dari diri sendiri karena ada pengalaman buruk yang pernah dilakukan orang tersebut. Merasa takut untuk melakukannya lagi. Karena ketika melakukannya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. ya yang intinya sih ketakutan gitu aja lah ya. Oh, fobia itu ketakutan ta. Fobia saya yaitu ketinggian. Takut ketinggian sama takut tikus. Saya takut sama hewan-hewan yang baru memiliki anak, seperti ayam, angsa, Megang ular, megang cicak, sama megang kadal. Takut kalajengking ya. Yang pertama saya takut pada kecoa, dan yang kedua saya takut pada listrik. Takut kalau lihat air yang deras. Takut kegemukan. Mungkin karena kulitnya bersisik dan gak ada bulunya mungkin. Kalau kecoa sih merasa jijik dan geli dan merasa takut gitu loh. Dan apa ya, kecoa ini kan termasuk hewan yang, ya maaf ya, bukan saya merendahkannya, jelek gitu loh. Sedangkan saya ini kan ganteng gitu loh. Kalau listrik itu ya, saya takutnya itu karena saya sering nonton TV gitu, ada yang kesetrum terus mati, ada yang sampai gosong, ada yang rambutnya dari yang lurus jadi keribu gitu. Jadi saya takut gitu loh. Kalau ketinggian, kalau sekarang mau memanjat pohon, pasti kaki itu terasa gemetar. Kalau naik ke bangunan yang tinggi, kepala itu terasa pusing. Kalau yang satunya tikus, itu menurut saya menjijikkan, geli melihatnya, jijik ya, geli. Apalagi kalau sekarang tikus yang baru lahir yang warnanya merah, aduh, tambah geli. Karena ya takut dientup, disengat gitu. Dulu saya pernah disengat itu, sahabat kicau. Ya Masya Allah 2 hari. Gak waras-waras. Ngentupnya itu cekat. Apa cekat itu? Melekat sakitnya sampai 2 hari. Ya Allah. Waktu itu saya masih kecil ya. Itu menaiki pohon mangga yang sangat tinggi. Ketika saya di atas, saya terpeleset tuh dari kira-kira 10 meter lah. Ya akibatnya tangan saya yang kanan agak retak tulangnya gitu. Jadi saya no kalau urusan ketinggian. hewan yang baru memiliki anak itu galak banget loh. Seperti contohnya ayam. Ayam kalau baru anaknya menetas itu ada orang lewat di sampingnya itu langsung disampar saja. Apa? Diserang saja, ditembung. Kalau bahasa Maduranya itu ditembung. Saya takut banget. Saya pernah
ditembung itu sama ayam tersebut. Apalagi yang lebih besar lagi seperti angsa. Galak banget. Karena dulu saya sebelum menjadi santri atau belum mondok, saya itu agak gemuk. Agak gini. Suka berenang di sungai. Suka mandi di sungai. Tiba-tiba air itu menjadi deras dan banjir. Saya ke bawah air. Untungnya di waktu itu ada seorang bapak-bapak yang menolong saya. Dia bisa berenang. Sudah lama sih? Ya kecil. Sejak saya berangkat mondok. Kalau saya ingat sih sejak kecil sekitaran belum sekolah. Sejak kurang lebih kelas 5 SD saya takut sama kalajengking. Sejak umur 8 tahun ya. Sejak saya berusia 7 tahun. Ya mulai saya kecil, nggak ingat saya dari umur berapa itu. Kalau yang listrik itu pada saat kelas 6, wisuda kelas 6 itu ya. Jadi ada suatu acara di SD saya itu, dan itu saya kesetrum, Pak. Kalau Anda tahu yang namanya los-losan kayak biasanya di salon-salon kan ada itu. Apa setting-settingan biar apa yang namanya listrik menjadi besar dari volt ke berapa gitu, naik ke oktav berapa gitu-gitulah. Dan itu saya cekak aja. Terus gini dan saya pingsan pada saat itu. Tidak sadarkan diri pada saat itu. Saya takut jadi gosong gitu loh. Hilang kegantengan saya ini. Waktu saya kecil, itu ada tetangga saya memiliki ayam yang baru menetas anaknya. Waktu itu saya lewat di depan rumahnya tetangga tersebut. Lalu saya dikejar sama induknya tersebut karena dia mengira bahwa saya mau mengganggu anaknya tersebut. Saya dikejar, lalu saya berlari sambil menangis. Ternyata saya sambil menangis tersebut jatuh. Akhirnya punggung saya ditendangin sama ayam tersebut. Dua. Ibu. Semenjak itulah saya takut sama ayam yang baru memiliki anak tersebut. Apalagi yang sawuh. Gini. Bisa. Saya bisa mengatasinya sekarang. Ya jujur saya nggak bisa ngatasin kalau masalah itu. Saya nggak bisa ngatasi sampai sekarang, tetap takut. Jujur, saya gak bisa ngatasi. Dan sampai sekarang, saya masih fobia pada hal itu. Dengan kita melawan fobia tersebut dan melatih agar supaya tidak takut lagi dengan ketinggian, ya saya sudah dewasa kan sekarang, jadi saya sering mencoba tuh kalau genteng saya di rumah bocor, saya yang benerin sendiri. Jadi mulai membiasakan agar supaya saya tidak takut ketinggian lagi. Caranya, saya kalau lewat di samping ayam yang memiliki anak tersebut, saya siap siaga. Kalau dia mau menyerang saya atau mau menembung saya langsung tendang kepalanya. Pasti dia lari. Ya alhamdulillahnya saya di pondok ini sangat belajar untuk mengurangi rasa fobia saya itu. Kalau yang kecoa ini ya belajar dari ketika membuang sampah, kadang ada kecoanya, saya memberanikan diri untuk ya megang si kecoa dan ya menghilangkan rasa jijik dan geli. Caranya ya dengan berusaha pertama mengurangi makan. Nah, biasanya makan 3 hari menjadi 1 kali atau takaran makannya. Kalau sehari sekali gak apa-apa, kalau 2 kali juga gak apa-apa, tapi takaran makanan ini saya kurangi. Begitu juga tidur, saya jarang tidur, makan dikurangi dan juga jarang tidur. Dengan saya belajar berenang, alhamdulillah sekarang saya bisa berenang dan saya tidak takut lagi kalau lihat air yang deras. Tetapi saya belum ada keberanian untuk berenang di sungai yang deras. Terus kalau listrik itu saya belajar dari teman-teman yang pintar dalam urusan perlistrikan ini. Saya belajar ini gini cara mengatasinya, gini kalau kesetrum gini dan alhamdulillahnya saya sekarang sudah nggak takut lagi sama yang namanya listrik.
Ya, itu tadi seputar fobia dari Kicau Santri. Kalau Sobat Kicau, apa nih fobianya? Komen di bawah ya. Kalau Sobat Kicau punya saran, kritik, atau ide menarik untuk konten-konten kita ke depannya, boleh banget nih komen di bawah. Selain itu jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian Kicau Santri kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.